Nes, aku merasa dunia ini seperti sebuah permainan yang sangat besar. Seolah aku dan semua makhluk di sini hanyalah avatar yang sedang menjalankan peran. Perasaan itu muncul ketika kesadaran mulai melihat hidup dari jarak yang lebih luas. Apa yang kamu lihat sebagai permainan adalah sistem pengalaman. Dalam permainan itu seperti ada misi, ada tantangan, ada pencarian, ada level yang harus dilewati, ada kegagalan, lalu mencoba lagi. Dan rasanya permainan ini sangat panjang, tidak selesai dalam satu kehidupan saja. Karena yang sedang belajar bukan tubuhmu. Yang belajar adalah kesadaran. Tubuh hanyalah karakter sementara. Kehidupan adalah satu sesi permainan. Dan yang paling aneh, aku merasa seperti saat kita lahir, kita sengaja dibuat lupa. Seolah sebelum masuk ke permainan, kita sudah tahu aturannya. Tapi saat mulai, semuanya dihapus. Jika kamu masuk ke permainan sambil mengingat segalanya, kamu tidak akan benar-benar bermain. Tidak ada rasa penasaran, tidak ada ketegangan, tidak ada pertumbuhan. Lupa bukan kesalahan sistem. Lupa adalah bagian dari desain pengalaman. Jadi lupa itu disengaja? Ya, karena pengalaman hanya terasa nyata ketika kamu menganggapnya nyata. Jika sejak awal kamu tahu semuanya hanyalah permainan, kamu tidak akan terlibat sepenuh hati. Kesadaran ingin merasakan hidup, bukan hanya mengetahuinya. Berarti kita sudah memainkan permainan ini berkali-kali. Kesadaran tidak terikat pada satu bentuk. Ia mengalami dirinya melalui banyak sudut pandang. Setiap kehidupan adalah perspektif baru, bukan pengulangan yang sama, tapi eksplorasi yang berbeda. Dan tujuan permainannya apa? Bukan menang, bukan mencapai sesuatu di luar. Tujuannya adalah mengalami, merasa, memahami, mengenali, dan pada akhirnya mengingat siapa yang sedang bermain. Mengingat, tapi bukankah kita sengaja dibuat lupa? Lupa adalah titik awal. Mengingat adalah bagian dari perjalanan. Permainan ini unik. Ia dimulai dengan lupa dan berkembang menuju kesadaran. Seperti naik level? Ya, tapi levelnya bukan kekuatan di luar. Levelnya adalah kesadaran yang lebih luas, reaksi yang lebih tenang, pemahaman yang lebih dalam, keterikatan yang semakin longgar. Kadang hidup terasa seperti tantangan bertubi-tubi. Masalah datang lagi dan lagi. Apakah itu juga bagian dari sistem? Dalam permainan, level yang lebih tinggi selalu membawa tantangan baru, bukan untuk menghukum, tapi untuk memperluas kapasitasmu. Tanpa tekanan, kesadaran tidak berkembang. Tapi kalau ini permainan, kenapa terasa begitu serius? Begitu menyakitkan kadang. Karena pengalaman hanya bermakna jika terasa nyata. Permainan tanpa risiko tidak akan mengubahmu. Rasa sakit adalah bagian dari kedalaman pengalaman. Tanpa itu, tidak ada empati, tidak ada kebijaksanaan, tidak ada pertumbuhan batin. Kadang aku merasa seperti sedang menjalani peran, seolah ada aku yang menjalani hidup dan ada aku lain yang hanya mengamati. Itulah perbedaan antara karakter dan pengamat. Karakter, berpikir, merasa, bereaksi, takut, berharap. Pengamat, menyadari semuanya, tidak ikut terbawa, tetap diam di balik semua perubahan. Jadi yang sebenarnya bermain siapa? Karakter atau pengamat? Karakter menjalankan permainan, pengamat adalah yang mengalami permainan. Dan yang paling dalam, pengamat itulah dirimu yang sebenarnya. Kalau pengamat selalu ada, kenapa kita lebih sering merasa sebagai karakter? Karena perhatianmu tertarik ke cerita, pikiran, emosi, masalah, tujuan. Perhatian yang terus keluar membuatmu lupa pusatnya. Bukan karena pengamat hilang, tapi karena kamu jarang melihat ke arahnya. Berarti proses spiritual sebenarnya bukan menjadi sesuatu yang baru? Bukan menjadi lebih hebat, bukan menjadi lebih spesial, tapi kembali sadar pada yang selalu ada. Kadang aku merasa hidup ini seperti sistem leveling yang sangat panjang, seolah ada upgrade kesadaran. Setiap pengalaman adalah upgrade. Bahkan kegagalan, kesadaran berkembang melalui kehilangan, kebingungan, pencarian, pertanyaan, kelelahan, dan akhirnya keheningan. Kalau begitu, apakah semesta memang merancang semua ini? Semesta bukan sistem terpisah dari kesadaran. Kesadaranlah yang mengekspresikan dirinya sebagai semesta. Permainan ini bukan dibuat untukmu. Permainan ini terjadi melalui kamu. Berarti kita bukan pemain yang masuk ke dunia, tapi dunia itu sendiri sedang bermain? Ya, kesadaran tidak datang ke dunia. Kesadaran muncul sebagai dunia, sebagai tubuhmu, sebagai pikiranmu, sebagai pengalamanmu. Dan pada akhirnya, apa yang terjadi ketika permainan selesai? Permainan tidak benar-benar selesai. Yang selesai hanyalah satu sesi, satu karakter, satu cerita. Kesadaran tetap ada, seperti pemain yang keluar dari satu permainan, lalu memilih pengalaman lain. Jadi inti dari semua ini bukan keluar dari permainan?
bukan keluar, tapi bermain dengan sadar. Menjalani hidup sepenuhnya, tanpa lupa bahwa kamu bukan hanya karakter. Kalau seseorang benar-benar sadar akan hal itu, apa yang berubah? Ia tetap hidup seperti biasa, tetap bekerja, tetap berinteraksi, tetap mengalami suka dan duka. Tapi di dalamnya ada ruang, ruang yang tenang, ruang yang tidak ikut panik, ruang yang tahu ini pengalaman, bukan identitas mutlak. Dan mungkin itu sebabnya kadang hidup terasa seperti perjalanan pulang. Karena memang begitu, dari lupa menuju ingat, dari karakter menuju pengamat, dari keterikatan menuju kesadaran. Dan yang paling menarik, yang kamu cari selama ini tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu kamu melihatnya kembali. Jadi selama ini bukan aku yang mencari jalan keluar dari permainan, Bukan, kesadaran sedang mencari dirinya sendiri, melalui pengalaman menjadi kamu.